wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantar kita dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Tulaki Haraga Israel. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BALAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati juga Ibu Kaprodi Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD, juga sebagai dosen pengampu psikologi pendidikan matematika. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfia Eka Agustin dari Prodi Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor interpersonal dan emosional. Mari kita bahas faktor-faktor interpersonal dan emosional secara lebih mendalam. Faktor interpersonal dan emosional adalah aspek-aspek psikologis yang sangat mempengaruhi interaksi dan hubungan kita dengan orang lain. Mereka membentuk cara kita berkomunikasi, berempati, dan juga membangun koneksi sosial. Faktor interpersonal, komunikasi. Yang pertama, komunikasi. Menyampaikan dan menerima pesan secara verbal dan nonverbal. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat. Untuk yang verbal, yakni adalah penggunaan kata-kata, intonasi suara, dan volume bicara. Nah, yang teruntuk non-verbal yakni ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan jarak fisik. Sedangkan untuk empati, untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Empati membantu kita membangun koneksi yang lebih dalam dengan orang lain, lebih terbuka kepada orang lain. Empati seseorang mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk keterampilan sosial, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dalam berbagai situasi sosial. Keterampilan sosial mencakup kemampuan untuk memulai percakapan, memecahkan konflik, dan bekerja sama dalam tim. Persepsi sosial, cara kita membentuk kesan tentang orang lain berdasarkan informasi yang kita terima. Persepsi sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penampilan fisik, perilaku, dan stereotip. Faktor emosional, kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri. Orang lain, kecerdasan emosional sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan sukses. Untuk kecerdasan emosional, roda yang terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan juga keterampilan sosial. Untuk motivasi, yakni dorongan internal yang mendorong kita untuk bertindak. Motivasi dapat mempengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan dan nilai-nilai sikap. Tindakan atau perasaan menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu atau seseorang. Sikap dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, yakni stres. Respon tubuh terhadap tuntutan fisik atau emosional. Stres dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Hubungan antara faktor interpersonal dan emosional, yakni faktor-faktor interpersonal dan emosional saling terkait erat. Misalnya, kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Begitu pula stres dapat memengaruhi kemampuan kita untuk berempati dengan orang-orang lain. Pentingnya memahami faktor interpersonal dan emosional, yakni memahami faktor-faktor interpersonal dan emosional sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih baik. Memahami faktor-faktor ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dan berempati dan membangun
berkoneksi dengan orang lain, meningkatkan keterampilan sosial dengan mengembangkan keterampilan interpersonal dan emosional. Kita dapat menjadi lebih percaya diri dan sukses dalam berbagai situasi sosial, mengatasi konflik dengan memahami akar penyebab konflik kita, dapat lebih aktif dalam mengelola dan menyelesaikan konflik, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Hubungan sosial yang sehat sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik kita. Jika lingkungan tidak mendukung, maka mental kita akan terpengaruh sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.